Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Victor yang akan menjelaskan mengenai laporan praktikum analisis perancangan sistem operasi website Agricultural Information Technology and System yang disusun oleh Nuria Embrawatur Rahmawati dengan NIM V39245, Rendra Trikusuma dengan NIM V39250, dan Roro Widya Adikusuma dengan NIM V39254. Baik, langsung saja kita menuju pada bab 1. Baik, di sini bab 1 terdapat data informasi proyek. Pada informasi proyek ini bernama yaitu website Agricultural Informasi Teknologi dan Sistem. Nama instansi ownernya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Madiun dan petani daerah sekitar Madiun. Lokasi proyeknya ini di Universitas 11 Maret PSDKU Madiun. Tanggal mulai proyeknya tersebut pada 28 April 2021. Tanggal selesai proyeknya ini yaitu 2 Juni 2021 dan jenis pekerjaannya yaitu website. Deskripsi proyeknya tersebut yaitu proyek yang dikerjakan ini adalah berbasis website, yang mana website ini dikembangkan untuk informasi teknologi terbaru di bidang pertanian dan juga sistem informasi masalah pertanian yang dikhususkan untuk masyarakat Madiun dan sekitarnya. Pada website ini akan dibuat statistik pertanian yang menampilkan informasi secara menyeluruh dari setiap pertanian yang memiliki lahan ataupun tidak. Pada website ini pula akan dihadirkan pendataan dari user atau petani, yang dari pendataan inilah akan diketahui informasi mengenai keluhan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh para petani berhubung dengan kritik, masukan, dan saran yang akan disampaikan oleh masing-masing petani. Masalah yang akan dihadapi dalam perkembangan proyek website di bidang pertanian ini salah satunya adalah statistik pertanian yang belum diketahui berdasarkan fakta dan data di lapangan yang disebabkan karena adanya pandemi corona sehingga tidak memungkinkan bagi tim kami untuk melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, kurangnya tim yang berperan juga menjadi salah satu faktor masalah bagi kami, sehingga solusi yang dilakukan kelompok kami adalah dengan mencari dummy data dari BPJS Kabupaten Madiun, yang mana di dalam website BPS tersebut telah diketahui jumlah statistik pertanian yang berada di wilayah Madiun tersebut. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah teknologi terbaru yang belum kami ketahui secara pasti beserta part dan informasi yang tersedia di dalamnya. Di sini pula dimasukkan permasalahan yang dihadapi sehingga dari situlah akan diketahui dan direkap ulang oleh para petugas untuk kemudian dicarikan solusi berdasarkan kritik dan saran yang dimasukkan. Tujuan mengembangkan website ini yaitu memberikan informasi terbaru mengenai peralatan teknologi otomatis dan tempat guna di bidang pertanian yang saat ini belum banyak diketahui masyarakat daerah, terutama masyarakat sekitar Madiun. Manfaat yang diberikan kepada owner yaitu memudahkan para petani untuk meluapkan kritik, saran, dan masukan serta keluh kesah yang ingin disampaikan mengenai masalah pertanian yang selama ini dihadapinya. Lalu pada website ini pertanyaan juga melihat dan mengimplementasikan solusi permasalahan yang telah dibicarakan berdasarkan kritik dan saran yang dikumpulkan. Pada teknologi yang digunakan yaitu ada backend, yaitu terdapat PHP, CSS, JavaScript, HTML. Pada framework backend yaitu kita menggunakan Bootstrap, pada frontend kita menggunakan PHP, CSS, HTML. Di database kita akan menggunakan MariaDB dan MySQL. Bisnis proses website ini yaitu membuat perancangan basis data, membuat perancangan ERD atau alur berjalannya data, membuat rancangan aktor yang terlibat untuk keperluan web, membuat rancangan konten untuk desain web, penerapan sistem informasi dengan input data oleh user, penerapan informasi
dengan input, edit, dan ubah data oleh super admin, penyajian konten teknologi pertanian, statistik pertanian, informasi permasalahan dan solusi di bidang pertanian, halaman login untuk pengguna user maupun admin, serta registrasi form sebagai input data. Untuk kebutuhan fungsionalnya, di sini terdapat menu home, yang di sini pengunjung dapat melihat story, trailing dari masing-masing isi dari menu yang ditampilkan. Lalu ada menu teknologi pertanian yang pada menu ini pengunjung atau user dapat melihat, mempelajari dan mencari informasi seputar teknologi otomatisasi dan tepat guna di bidang pertanian. Dan menu statistik. Di sini para pengguna dan petani daerah akan dapat melihat informasi statistik seputar pertanian dan jumlah pertanian di daerah tujuan. Dan ada menu login. Pada menu login ini, pengunjung akan dihadapkan pada login dan registrasi yang belum memiliki akun, nama user yang dapat melakukan registrasi. Di sini ada masyarakat sekitar Madiun dan super admin yang dapat melakukan registrasi ataupun login adalah pegawai atau staf Dinas Pertanian Kabupaten Madiun. Sehingga ketika melakukan registrasi ada super admin, maka akan langsung diarahkan pada login yang setelahnya dapat mengisi input data, melihat rekapitulasi data masuk dari para petani, serta mengedit data untuk kesesuaian konten terbaru. Pada kebutuhan fungsional, terdapat website hanya dikhususkan untuk masyarakat daerah kabupaten saja untuk pendataan statistik dan sistem informasi pertanian. Lalu ada menu input dan edit untuk super admin, hanya dikhususkan untuk staf atau pihak bersangkutan di Dinas Pertanian di daerah Madiun saja. Yang ketiga, ada website ini disediakan masih untuk mengatasi permasalahan dan solusi yang tepat pada bidang pertanian di daerah Madiun. Untuk selanjutnya, informasi dan serta data yang dimasukkan pada statistik adalah informasi data user yang telah mengisi form pendataan, yaitu khususnya masyarakat Kabupaten Madiun. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu pemangku kepentingan aplikasi. Instansiasi kelas customer website Agricultural Information Technology and System. Instansiasi kelas customer pada website ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, begitupun dengan pemilik sistemnya. Sedangkan pemilik modal dari web yang dikembangkan nanti adalah pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Kemudian pengguna untuk website ini adalah para petani daerah Kabupaten Madiun yang disebut dengan user, serta admin yang mengoperasikan, update informasi, serta memantau peningkatan ataupun penurunan data. Kemudian, kelompok kebutuhan bisnis website Agricultural Information Technology and System. Yang pertama yaitu dapat membantu pengelolaan data mentah menjadi data statistik secara otomatis. Yang kedua yaitu meningkatkan pengelolaan data pertanian secara efektif dan terstruktur. Kemudian memberikan informasi mengenai teknologi yang terbaru di bidang pertanian. Selanjutnya yaitu dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh para petani. Dan selanjutnya yaitu mudah dijangkau oleh pengguna menggunakan Android atau PC karena bersifat responsif. Meningkatkan kepercayaan user dalam pertanian daerah setempat yaitu Kabupaten Madiun, meningkatkan kepercayaan user untuk selalu mengakses dan menggunakan website pertanian yang telah disediakan sebagai contoh positif bagi pertanian luar daerah dalam pengelolaan data dan informasi pertanian, meningkatkan berbagai fitur untuk kebutuhan sistem, menarik pemilik modal agar bersedia dalam pendanaan teknologi inovasi bidang pertanian yang ditampilkan melalui website, dan selanjutnya yaitu mempertahankan pengembangan data dan informasi pada media secara cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu arsitektur website Agricultural Information Technology and System. Nah, di sini disediakan gambar arsitektur untuk website ini, yaitu mengenai yang pertama adalah user menginput data pertanian, kemudian dimodifikasi oleh admin, kemudian admin melakukan upload pada website, dan website kemudian disuguhkan kembali pada user. Selanjutnya, yaitu website yang dibangun ini menggunakan microservice sebab memiliki infrastruktur yang membagi layanan menjadi bagian yang lebih kecil.
Misalnya adalah terdapat server khusus untuk database, dan terdapat beberapa database di dalam website ini, yaitu seperti database TP Data Petani, database Kritik Saran, database Lahan, dan database Tekno, serta terdapat database yang lainnya. Kemudian di sini juga menggunakan beberapa bahasa pemrograman sebagai pendukungnya. Kemudian, batasan website Agricultural Information Technology and System, yaitu yang pertama adalah batasan konten. Konten yang akan diisi pada website tersebut yaitu mengenai teknologi pertanian, statistik pertanian, login, register, serta form pengisian data sehingga didapatkan permasalahan dan solusi. Kemudian batas user pengguna, yaitu untuk batasan pada user pengguna yaitu terdapat user yang telah login, user yang belum login, serta admin. Dan yang terakhir adalah batasan device. Di sini website ini dapat diakses pada Android dan PC ataupun laptop. Selanjutnya dalam bab 3 yaitu ruang lingkup dan skenario sistem. Ruang lingkup sistem. A. Menu yang terdapat pada website Agricultural Information Technology and System yaitu ada menu home, menu teknologi pertanian, menu statistik pertanian, dan menu login. Kemudian fungsi dari menu website Agricultural Technology Information and System di menu home. Di sini pengunjung dapat melihat storytelling dari masing-masing isi dari menu yang ditampilkan. Kemudian menu teknologi pertanian, yang pada menu ini pengunjung atau user dapat melihat, mempelajari, dan mencari informasi seputar teknologi otomatisasi dan tepat guna di bidang pertanian. Kemudian ada menu statistik pertanian. Di sini para pengguna dan petani daerah akan dapat melihat informasi statistik seputar pertanian dan jumlah petani di daerah tujuan. Di sini pula para user akan mengetahui daerah mana saja yang menjadi mayoritas ataupun minoritas penghasil padi, luas lahan dan kecamatan, serta perbandingan biaya tanam dan hasil panen. Kemudian ada menu login. Pada menu ini pengunjung akan dihadapkan pada menu login dan register untuk yang belum memiliki akun. Kemudian ada skenario website Agricultural Information Technology and System. Pemerintah daerah Kabupaten Madiun, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, melakukan pengenalan website terbarunya yang bertema Agricultural Information Technology and System, yang mana website ini berisi informasi seputar teknologi terbaru dan tercanggih di bidang pertanian yang mungkin dapat menjadi inspirasi para petani untuk menerapkannya pada kegiatan pertanian di Kabupaten Madiun. Selain itu, para petani juga wajib untuk melihat dan mengetahui website ini, sebab website ini sebagai media sekaligus solusi dari permasalahan pertanian yang selama ini banyak dikeluhkan oleh para petani di daerah setempat. Lalu para petani yang berperan sebagai user juga akan dimintai melakukan register atau mendaftarkan dirinya agar dapat dilakukan login dan kemudian mengisi form input pertanian. Input yang harus diisi meliputi sebuah pertanyaan tentang pertanian, dana yang dikeluarkan, masalah pertanian, sampai dengan hasil pertanian. Dari input yang telah diisi tersebut akan masuk pada sistem atau database yang nantinya akan diolah secara otomatis pada data statistik. Jika isian input atau jawaban berupa data dan akan dapat dilihat oleh admin jika input atau jawaban berupa pertanyaan seperti masalah pertanian, bahkan kritik saran. Sehingga dari situlah admin akan melakukan oleh permasalahan dan memberikan solusi terbaik berdasarkan pendapat yang dimasukkan oleh para user atau petani, yang nantinya ditampilkan pada website sesuai pada menu yang telah tertera. Dari situlah hasilnya dapat kembali dilihat oleh para user ataupun petani untuk diimplementasikan pada pertanian yang dijalankan ini. Selanjutnya bab 4 yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional role peran user. Di sini terdapat menu home dan terdapat special case yaitu view storytelling per menu, operation menu. Kemudian teknologi pertanian yaitu view informasi teknologi terbaru dari pertanian, view capture teknologi pertanian. Selanjutnya yaitu statistik pertanian. View informasi statistik pertanian, view jumlah pertanian, view luas lahan pertanian, view panen terbanyak, view perbandingan biaya tanam dan hasil panen. Kemudian login, yaitu create akun, melakukan login, mengisi form input pertanian, melakukan simpan dan submit form input pertanian. Selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional role peran admin. Yang pertama adalah menu home, special case yang pertama adalah view storytelling per menu operation menu. Kemudian
teknologi pertanian, yaitu terdapat view informasi teknologi terbaru dari pertanian, view capture teknologi pertanian, dan update informasi teknologi. Kemudian statistik pertanian, yaitu view informasi statistik pertanian, view jumlah petani, view luas lahan pertanian, view panen terbanyak, view perbandingan biaya tanam dan hasil panen. Kemudian yang terakhir adalah menu login, yaitu create akun, melakukan login, melihat data masuk, melakukan perubahan data, dan update informasi dan solusi. Kemudian selanjutnya yaitu entitas diagram relationship atau IRD. Di sini IRD-nya yaitu terdapat susunan IRD seperti ini, di mana user melakukan input data petani, kemudian user melakukan input lahan, dan user melakukan input kritik saran. Di sini, pada entitas user, berelasi one-to-many dengan data petani. Pada entitas user ini terdapat atribut yaitu nomor ID user yang berperan sebagai primary key, username, password, nama, dan jenis kelamin. Pada data petani, di sini berelasi one-to-many dengan entitas user. Dan pada entitas data petani terdapat atribut nomor ID petani sebagai primary key, nama petani, nama daerah, nomor KTP sebagai primary key, dan kelanjutan distribusi. Selanjutnya yaitu entitas lahan yang berelasi one-to-many dengan user. Pada entitas lahan tersebut terdapat atribut luas lahan, hasil panen, nama daerah, dan modal. Selanjutnya yaitu entitas kritik saran yang berelasi one-to-many dengan entitas user, dan terdapat atribut kritik saran dan masukan, kemudian kendala. Kemudian di bab 5 ada desain antarmuka sistem. Yang pertama yaitu tampilan antarmuka pada halaman home. Ini menampilkan pada halaman ini home menampilkan keseluruhan isi konten secara singkat berdasarkan menu yang telah diberikan. Inilah tampilan dari kurang lebih tampilan dari menu home. Di sini ada untuk header-nya, kemudian ada storytelling. Yang kedua yaitu tampilan antarmuka pada menu login. Di sini pada menu login terdapat menu registrasi untuk yang belum mempunyai akun, kemudian ada menu untuk login. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk form pengisian data yang nantinya akan diolah untuk dijadikan statistik. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan antarmuka menu teknologi pertanian. Pada menu ini terdapat informasi-informasi tentang teknologi terbaru pada bidang pertanian. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu tampilan antarmuka menu statistik pertanian. Pada halaman statistik pertanian ini adalah halaman hasil dari form input pertanian yang telah diisikan oleh setiap user yang akan ditampilkan berupa data statistik. Pada halaman statistik yaitu yang pertama ada jumlah petani, kemudian ada luas lahan tiap kecamatan, panen terbanyak, kemudian ada perbandingan biaya tanam dan hasil panen. Di sini pada menu halaman statistik ini dibuat secara otomatis oleh sistem. Pada bab 6 ini terdapat kebutuhan adiktif website. Kebutuhan adiktif ini menjelaskan bagaimana kebutuhannya menyangkut fitur-fitur atau setting nilai yang berbeda-beda untuk setiap penggunanya. Adapun ketentuan adiktif yang diminta oleh user untuk pengembangan website Agricultural Information Technology and System terlampir pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat ukuran font, kita menggunakan 14 pt sampai 13 pt. Jenis fontnya yaitu sans serif. Untuk ukuran angka di belakang koma terdapat 2, akurasi angka belakang koma 2, mata uangnya rupiah, jenis diagramnya batang dan donat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.